Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fiona Pramita di channel Moms Dubai. Yuk, di kesempatan kita kali ini kita akan membuat menu pasta ya, ravioli tuna saus mushroom. Yang suka pasta-pastaan mungkin bisa jadi ingin kepo ngeliatin. Yuk disimak ya sampai habis videonya, jangan di skip, dan jangan lupa like, share, and subscribe. Stay tuned. Nah, bahan-bahannya ini ada adonan buat kulitnya ya. Nanti keterangannya ada di deskripsi. Kemudian jamur kancing, kemudian ada bawang bombay dan bawang putih, itu pakai secukupnya aja. Kemudian ada butter. Kemudian ini buat isian, saya pakai tuna dalam kemasannya udah jadi ya. Kemudian ini proses pembuatan kulit raviolinya. Oke, kita bikin setipis-tipis mungkin ya. Nah, ini semua proses pembuatan kulit. Itu boleh dipakai motif-motif, boleh juga tidak apa-apa, terserah. Nah, ini saya lagi mengisi raviolinya, disusun berjajar dulu, disesuaikan dengan panjang kulit yang kita buat ya. Ini boleh manual, boleh dengan manual, boleh dengan alat ampia ya, apa ya namanya, alatnya ampia biasa dipakai. Nah, itu saya pakai alat itu. Ada juga yang mau bikin dengan manual, boleh, terserah. Ini sebenarnya saya bukan karena pengen makanan yang kebarat-baratan, pengen western apalah segala macam, bukan seperti itu ya, bukan apa-apa, karena saya hanya pecinta, hanya suka banget dengan yang berbau-bau kulit begitu ya, yang punya makanan, yang punya skin begitu ya, yang pakai kulitan, itu saya hobi banget. Makanya saya pengen liatin ke teman-teman gimana proses pembuatan dari jenis pasta ini makanan yang berasal dari ini ya, makanan tradisional dari Italia. Nah, sebenarnya biasanya itu mereka itu kebanyakan dibuat isiannya itu kebanyakan yang banyak orang suka itu gabungan antara bayam dan ayam. Nah, karena saya pengen cari varian baru, makanya saya ganti dengan tuna ya. Bagi yang sudah bosan dengan ayam, dan kita ganti dengan ikan, dan hasilnya enak, pakai banget lagi. Nah, ini proses cutting ya. Boleh terserah bagaimana caranya, momi dan teman-teman. Yang penting itu tercut secara bagus ya, secara rapi, jangan sampai ada yang tumpah ya, ada yang kececeran keluar. Nah, ini masih kita perlu rapikan untuk sisi samping-sampingnya, ada 4 sisi, dan pastikan itu ditekan baik-baik supaya nanti nggak keluar-keluar.
buat teman-teman atau adik-adik yang ingin bikin usaha ya, yang pengen bikin usaha tapi belum ada yang jual di sini atau di tempat-tempat kalian, mungkin bisa jadi ini rekomendasi banget buat teman-teman buat usahanya. Nah, ini mau kulit yang kita bikin itu boleh ada yang ada pakai motifan ya, boleh daunan apapun kayak daun kemangi, saledri yang seperti yang saya bikin ini, boleh diganti dengan yang lain ya. Upayakan semenarik mungkin kulit yang kita buat ya, jadi nanti hasilnya cantik banget. Dan di dalamnya boleh juga ditambahkan sayuran, kangkung, bayam, wortel, boleh. Ini sebenarnya masih termasuk jenis dimsum-dimsuman gitu ya, dimsum yang jenis-jenis kulit-kulitan ya. Saya karena seneng banget, bukan karena pengen ke barat-baratan, bukan ya. Sekali lagi saya kasih tahu, mungkin nanti teman-teman ada yang komen makanannya ke barat-baratan banget gitu, padahal makanan Indonesia kan masih banyak. Nah, maka dari itu saya ganti dengan tuna ya isiannya, karena ini sebenarnya bukan apa-apa, karena kita pengen mencoba menciptakan atau memberikan hal-hal yang belum pernah ya. Mungkin ini sudah makan sudah lama banget. Nah, cuman kalau seandainya pengen mencari usaha kuliner ya yang bisa dikerjain di rumah, ini salah satu rekomendasi dari saya. Oke, ini proses cutting dan upayakan serapi mungkin ya. Ini saya kasih contoh, mungkin nanti barangkali ada teman-teman yang bisa lebih rapi lagi. Dan ini sebenarnya nggak perlu alat cutting juga nggak apa-apa, bisa dengan sendok garpu juga boleh ya, di tepi-tepinya cuman tinggal ditekan-tekan dan itu mungkin lebih rapat lagi. Ini boleh juga diganti, kayaknya enak juga diganti dengan jenis bakso ya, di dalamnya baksoan apa, atau ya terserah, tergantung selera masing-masing. Misal kalau mau jualan di tempat mana gitu ya, nanti dilihat kebanyakan orang itu suka apaan, jadi nanti diganti dengan isinya nanti bisa diganti-ganti ya. Nggak harus ayam, nggak harus apa, nggak harus daging, nggak harus yang mahal-mahal, yang penting sehat, bergizi, udah itu cukup. Ya, jangan lupa nanti ditekan-tekan ya, itu saya mungkin ada yang lupa untuk tekan supaya hasilnya. Nah, ini udah jadi ya, sebenarnya masih banyak sisanya, nanti saya rencana mau bikin dengan isian lain lagi ya untuk konsumsi berikutnya. Nah, sebenarnya ini boleh dibakar, boleh juga direbus ya, mungkin yang lebih enak lagi bentukannya itu mungkin kayaknya lebih enak direbus ya, tapi karena saya sukanya mungkin yang masih berbau-bau gyoza ya, karena saya suka makanan yang berbahan-bahan kulit begitu ya, yang dilapisin kulit. Nah, itu saya lebih senang dibakar terlebih dahulu, dan supaya kalau misalnya pengen hasilnya nggak terlalu gelap ya, mungkin lebih baik direbus aja ya.
bakar ya, bolak-balik. Boleh setengah matang karena nanti juga kita mau menumis dengan bumbu-bumbu berikutnya ya. Ini boleh pakai mentega, kalau saya sekarang pakai butter, boleh pakai minyak ya. Lebih baik kita sedikit mengurangi konsumsi minyak-minyak yang berlebihan, sekali-sekali boleh. Oke, cantik kan Mami? Nah, mungkin lebih cantik lagi kalau direbus ya, itu tergantung nanti, boleh dicobain. Nah, untuk adonan kulit itu nanti saya tampilkan di description box ya. Dan itu cuman bahannya itu garam, kemudian telur dan tepung terigu, itu aja. Jadi kita ulen-ulen sampai kalis. Nah, sudah, kita tinggal di rolling aja, boleh manual, boleh pakai alat. Ini asli enak, ini bisa buat camilan ya, ini buat camilan dan boleh juga ya. Budaya orang Indonesia paling suka makan itu apa-apa dengan nasi ya, seperti Indomie dimakan dengan nasi ya. Kalau di negara lain mungkin ini buat camilan mereka. Jadi boleh, terserah mau dimakan seperti apa. Yang penting perut kenyang dan enak serta bergizi. Nah, pertama-tama saya masukkan butter. Ini buat apa ya, tumisan untuk sausnya ya, maksudnya ini saya bikin saus ya, tapi awalnya saya tumis terlebih dahulu jamurnya menggunakan butter. Nah, kalau sudah kekuningan, mungkin boleh diangkat, jangan sampai nunggu hitam ya. Oke, masukkan butter kembali, kemudian tumis bawang-bawang yang sudah kita sediakan tadi ya, sebelumnya kita rajang kasar, bawang bombay serta bawang putih. Oke, ditumis-tumis bawang yang kita sudah masukkan tadi. Kemudian tadi mungkin ada yang saya kelupaan, saat kita bikin saus kita memerlukan krim ya.
krim, boleh diganti dengan tepung maizena, boleh tepung sagu, ya itu kembali ke selera. Tapi kalau untuk ingin rasanya jos banget itu mendingan saya sarankan untuk menggunakan creamer ya. Boleh bebas mau menggunakan jenis creamer apapun, nggak harus ini nggak harus itu ya. Oke, ini creamer yang sudah saya seduh dengan dengan air hangat. Kemudian saya masukkan pala bubuk, kemudian saori secukupnya, dan mushroom tadi ya, jamur tadi yang sudah kita tumis sebelumnya. Nah, ini rasanya itu enak kalau untuk dicamil buat sore-sore gitu ya. Biasanya saya bikin jenis-jenis dimsum, jenis pasar untuk dijadikan camilan buat sore-sore. Oke, tinggal aduk-aduk, upayakan semua sudah tercampur dengan merata di setiap bagian kulit-kulitnya. Nah, nanti boleh teman-teman bisa request mau dimasakin apa, dan boleh di komen di bagian bawah. Oke, ini sudah jadi ya. Nah, enak banget. Bye bye. Assalamualaikum.